ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita. Kemuliaan berada di majelis-majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan waktu yang dimiliki oleh seseorang, yaitu manakala waktu itu bisa dipergunakan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan harta yang dimiliki oleh seseorang, yaitu harta yang bisa mendekatkan pemiliknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki di dunia ini adalah sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang kita miliki, setiap yang kita kerjakan, waktu yang kita habiskan di dalam kehidupan ini, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'anhu an arba'ati khisal. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di akhirat. Tidak akan seseorang meninggalkan tempat dia berdiri, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tanya dia dengan 4 persoalan. Pertama, Allah akan tanya tentang an ilmi an umri fima afna, tentang umur yang telah kita habiskan, kemana kita habiskan. Wa an syababihi fima abla, masa muda, kemana kita habiskan masa muda kita. Wa an malihi min aina akhadahu wa fima anfaqahu, tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Dan yang terakhir yang akan Allah tanya dari kita adalah wa an ilmihi bima amila bihi, kita akan ditanya tentang ilmu kita, sudahkah kita amalkan ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk senantiasa bisa mengoptimalkan seluruh yang kita miliki di dunia ini dalam rangka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama dengan suratul Naba, yaitu juz ke-30, merupakan suratul Makkiyah. Kalau kita melihat secara umum, suratul Naba atau surah An-Naba ini itu dibagi menjadi 3 pesan yang Allah sampaikan di dalamnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini akan terjadinya hari berbangkit, hari kiamat. Bahkan mereka alladzina fihi mukhtalifun, mereka berselisih tentang peristiwa tersebut. Pertanyaan mereka ini bukanlah berangkat dari sebuah keyakinan mereka akan peristiwa hari kiamat, tetapi mereka mendustakan kebenaran Al-Quran. Mereka mendustakan tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini yang menegaskan bahwasanya peristiwa hari kiamat itu adalah suatu hal yang pasti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan tentang ciptaan-ciptaannya, Allah menjelaskan tentang karunia-Nya. Allah ciptakan bumi ini terhampar luas. Kemudian Allah seakan memberikan pesan bahwasanya bumi yang terhampar luas itu belum seberapa dengan ciptaan Allah yang lainnya. Allah ciptakan alam semesta yang begitu luas, jika seandainya dibandingkan dengan bumi yang Allah ciptakan itu adalah bagian yang terkecil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi silih berganti. Apa itu? Wa ja'alna al-laila libasa. Allah SWT menciptakan malam itu sebagai pakaian.
pakaian yang kita pakai pada hakikatnya fungsinya adalah untuk menutupi anggota tubuh kita. Jadi kalau nak memakai pakaian, kita akan merasa malu, terlihat aurat kita, terlihat aib yang ada di tubuh kita, ada bekas luka, ada bekas yang penyakit misalnya. Maka ketika Allah ciptakan malam, tujuannya agar kalian bisa melaksanakan aktivitas privasi kalian. Jadi saat Allah menyampaikan demikian itu, di malam hari manusia bisa melakukan aktivitas yang tidak dia kerjakan di siang hari, bahkan malam dijadikan sebagai tempat istirahat. Kemudian Allah menjelaskan tentang siang, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kemudian Allah menciptakan malam siang itu sebagai penghidupan bagi kalian. Allah berikan kesempatan kita untuk berusaha mencari rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian kemarin juga kita menjelaskan tentang ciptaan Allah hujan, ciptaan Allah matahari. Jika seandainya matahari tidak Allah ciptakan, maka tentu dipastikan bumi tempat tinggal kita ini akan beku. Jika seandainya posisi matahari itu berubah dari tempatnya, Allah jauhkan beberapa jarak, pastilah bumi ini akan dingin. Jika seandainya Allah dekatkan dari posisi normalnya, maka bisa dipastikan akan terbakarlah bumi ini. Ya subhanallah, sungguh Allah ingin memberikan pesan. Jika seandainya Allah telah mengatur segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini dengan sempurna, maka tidak mustahil Allah mampu untuk membangkitkan manusia dari matinya. Allah akan menghidupkan manusia setelah dia diwafatkan dari kehidupan dunia ini. Sebagaimana juga Allah tegaskan di dalam surah Al-An'am, wa huwa alladhi yatawaffal anfusa. Dialah Allah SWT yang telah mewafatkan jiwa ketika dia telah tidur, ketika dia tidur. Ya. Wa yaj'al, kemudian menjadikan siang itu sebagai tempat engkau untuk beraktivitas. Kemudian thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian Allah membangunkan kalian, membangkitkan kalian setelah kalian mati, setelah kalian tertidur lama. Maka ketika seseorang tidur pada akhirnya dia dalam keadaan mati. Maka ketika itu juga Allah ingin memberikan pesan kepada kita, ketika kita sudah dalam keadaan terkubur lama, maka tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kalian dari kubur-kubur kalian sebagaimana Allah membangunkan kalian setelah tidur panjang kalian. Ini subhanallah, pesan-pesan yang luar biasa. Bahkan di dalam ayat ini juga Allah menjelaskan tentang karunia dan nikmat-nikmatnya yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan Suratul Naba ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi kita bagi Suratul Naba menjadi 3 bagian. Yang pertama menceritakan hari kiamat, yang kedua Allah menceritakan tentang karunia dan nikmatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya pembalasan atau akibat bagi mereka yang mendustakan peristiwa hari kiamat. Jadi kalau kemarin kalian tak percaya peristiwa hari kiamat, maka Allah jelaskan tanda-tandanya. Allah jelaskan karunia Allah supaya manusia berpikir akan peristiwa hari kiamat. Tidak juga percaya lagi nanti di akhirat peristiwa itu memang betul-betul terjadi dan akan diperlihatkan bagi orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Sampai ayat ke 30 ya. Jadi kita bagi ayat-ayatnya dan mudah-mudahan dengan kita memahami beberapa surah dari An-Naba ini bisa kita pahami dan kita hayati dengan baik.
sesungguhnya yaumul fasli, ya, yaitu hari penentuan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaumul fasli ini juga diartikan sebagai yaumul qiyamah, hari penentuan, hari penetapan dari Allah Subhanahu wa taala, juga disebut dengan hari kiamat. Itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya terjadi? Allah jelaskan pada ayat selanjutnya, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghembuskan sangkakala. Siapa yang menghembuskan sangkakala? Malaikat Israfil atau Israfil? Israfil, masyaallah. Ya. Malaikat Israfil itu telah siap-siap untuk menghembuskan sangkakala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yauma yunfakhu fis-suri, tatkala Allah menghembuskan sangkakala, yang melalui malaikatnya, fatatuna afwaja, dan kalian datang kepada Allah SWT dalam keadaan afwaja. Apa arti afwaja? Dalam keadaan berbondong-bondong. Kita terjemahkan terlebih dahulu, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Kemudian Allah buka langit itu seakan ada pintu-pintu. Ya, ada pintu. Jadi bumi itu, langit itu terbelah, maka ada pintu-pintunya. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Kemudian Allah gerakkan atau jalankan gunung-gunung itu seakan-akan seperti saraba, seperti fata morgana. Jadi fata morgana itu ketika terlihat dari jauh dia seperti ada sesuatu di sana. Namun ketika kita sampai di sana, ternyata tidak seperti yang kita lihat dari kejauhan. Misalnya di padang pasir itu tampak ada genangan air. Ya, itu kalau orang bilang apa namanya? Oase. Namun ketika kita menuju ke tempat yang kita lihat itu, ternyata bukanlah seperti kumpulan air. Ternyata hanya tumpukan pasir. Maka seperti itulah gambaran gunung. Nanti insyaallah kita akan jelaskan apa maknanya. Kemudian Allah jelaskan di ayat selanjutnya, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu padanya terdapat mirsadan, para pengintai atau para pengintai yang ada di dalamnya, para penjaga yang ada di dalamnya yang senantiasa selalu menjaganya. Lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahannam itu adalah tempat kembali bagi orang-orang yang telah melampaui batas. Labithina fiha aqaba. Mereka yang dimasukkan oleh Allah SWT di dalam api neraka jahannam itu akan berada kekal di dalamnya. Aqaba. Mereka kekal di dalamnya dalam waktu yang lama. La yaduquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan di dalam neraka jahannam itu. Ya, jadi dalam ayat ini kalau kita baca adalah peringatan yang begitu dahsyat dari Allah SWT tentang kondisi neraka jahannam, di mana di dalamnya itu tidak ada tidak ada kesejukan dan juga tidak ada syaraba, tidak ada air yang bisa diminum atau diteguh oleh mereka yang ada di dalamnya. Illa hamima wa ghasaqa, kecuali air yang mendidih dan ghasaqa dan nanah, ya, minuman yang berasal dari nanah. Jazaa'u wifaqa. Kemudian Allah sebutkan keadaan yang ada di dalam itu, yang dialami oleh orang-orang yang melampaui batas itu sebagai jaza, sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan yang pernah mereka kerjakan selama hidup di dunia ini. Jadi apa yang kalian perbuat itu, inilah balasannya, kata Allah. Jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Dahulu mereka di dunia tidak pernah mengharapkan perhitungan. Mereka tidak pernah berpikir bahwasanya apa yang pernah mereka perbuat itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka benar-benar mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan setiap sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, ahsaynahu bimakna katabnahu, kami tulis, kami catat, kata Allah, ya, di dalam kitab kami. Ya, para ulama mengatakan fi lauhil mahfuz. Nanti insyaallah akan kita jelaskan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dan akan diperlihatkan kepada manusia.
Kemudian terakhir Allah akan katakan kepada mereka, fadhuqu, rasakanlah kata Allah, falan nazidakum illa adaba, kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali azab. Subhanallah, kalau kita membaca terjemahannya saja, itu kira-kira gimana respon kita? Kalau ketika membaca terjemahannya, kira-kira gimana Pak? Sanggup nggak kira-kira kita untuk tertawa? Sanggup nggak kita untuk berbangga-bangga dengan kehidupan dunia ini seakan-akan kita hidup selamanya dan tidak akan dipertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita? Tidak sanggup kita, Bapak Ibu dan rahmat Allah. Suatu kisah yang mungkin barangkali menjadi pelajaran sebelum kita masuk kepada tafsir kita ini. Salafun as-salih, jika seandainya mereka berinteraksi dengan ayat-ayat yang mengingatkan mereka tentang azab, tentang neraka, maka ketika itu mereka jatuh pingsan saking takut dan gemetarnya mereka ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, ketika mengingatkan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pedihnya azab yang akan dirasakan bagi orang-orang yang melampaui batas, yang melakukan perbuatan maksiat, ya, dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salafun as-salih diriwayatkan dalam sebuah riwayat, ketika rumahnya terbakar, dia berusaha untuk keluar dari rumah tersebut. Namun sayang, tangannya ada jempol jarinya, telunjuknya itu kena oleh api, terbakar oleh api. Sejak peristiwa tersebut, kata beliau, saya tidak pernah tersenyum selama 40 tahun. Sambil membayangkan bagaimana azab api neraka. Kalaulah api di dunia ini begitu dahsyat bisa membakar seluruh yang ada di permukaan bumi ini, bagaimana nanti neraka jahanam itu yang mana dikatakan oleh Allah bahan bakarnya apa, Bu? Manusia dan batu. Subhanallah, pasti akan hancur dan binasa. Maha dahsyat peristiwa yang akan dialami orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah SWT di neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kita tadi memulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan bahwasanya hari kiamat itu atau hari penentuan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Jika seandainya peristiwa ini diberitahukan kepada manusia, tentu manusia akan dalam keadaan takut. Ya, jadi hidup kita di dunia ini pasti tidak akan merasa nyaman. Besok kiamat. Ya, maka peristiwa kiamat itu adalah sebuah misteri yang hanya yang akan mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang memprediksi peristiwa hari kiamat yang seperti yang pernah viral dulu, hari kiamat itu terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, sehingga orang Amerika membuat film 2012. Ya, saya tonton filmnya, masya Allah, luar biasa dahsyatnya. Orang bisa memvisualisasikan peristiwa dahsyatnya hari kiamat dengan kondisi terjadi kebakaran, meteor jatuh ke permukaan bumi ini, air laut bergoncang, kemudian bangunan-bangunan hancur, orang dalam keadaan kondisi hidup pikuk. Subhanallah, bisa mereka memvisualisasikannya, tetapi peristiwa hari kiamat yang sebenarnya itu jauh lebih dahsyat dari apa yang terbayangkan oleh manusia atau yang terpikirkan oleh mereka. Kemudian di dalam ayat ini Syekh menjelaskan dzakara ta'ala ma yakunu fil yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, alladzi yatasaalu anhu al-mukadzibun, yang orang-orang pendusta, orang-orang yang mendustai Allah Subhanahu wa taala, mereka saling bertanya di antara satu sama lainnya. Wa yajhadu al-mu'anidun, mereka orang-orang yang menentang itu menolak kebenarannya. Annahu yaumun azim, ketahuilah kata Allah bahwasanya hari kiamat itu, hari berbangkit itu adalah hari yang sangat besar, sangat dahsyat. Ya. Wa anna Allah ja'alahu miqatan, Allah telah menetapkan waktunya, telah menentukannya. Jika seandainya Allah informasikan kepada manusia, pasti manusia dalam keadaan khaufan syadid, berada dalam ketakutan.
menghilangkan rasa kantuk di mata kita. Bahkan para ulama ketika menggambarkan dengan ketakutan mereka tentang peristiwa hari kiamat, keadaan mereka nanti setelah hari berbangkit, mereka bahkan mengungkapkan dalam bait-bait syair mereka, wa kaifa tanamul 'ainu wa hiya qariratun. Bagaimana mata ini akan tertidur lelap? Jadi kalau bapak-bapak misalnya tidak bisa tidur itu sebabnya apa biasanya, Pak? Ya, mungkin sebabnya karena ya kebiasaan bergadang atau mungkin sedang nonton bola. Tapi para salafun salihun, mereka ketika matanya tidak bisa ditidurkan itu karena memikirkan keadaan. Wala tadri min ayyin mahalaini tanzil. Kalau ini mata ini tidak akan tahu di mana nanti dia akan ditempatkan. Apakah di neraka Allah atau di surga Allah SWT. Saking kuat karena salafun salih keadaan yang akan mereka alami nanti setelah peristiwa hari berbangkit. Kalau kita enak bakaruhnya, tidak terpikir kita bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, Allah mengingatkan tentang peristiwa hari kiamat ini untuk hamba-hamba Allah SWT, terutama bagi orang-orang yang beriman. Di mana yawma yunfakhu fi suri fata'tuna afwaja. Tatkala Allah menghembuskan sangkakala itu, manusia datang kepada Allah SWT dalam keadaan berbondong-bondong. Wa yajri fihi minaz za'ajid. Mereka saat itu datang dalam keadaan za'ajid, dalam keadaan tergoncang, dalam keadaan qalaqil, dalam keadaan ketakutan. Ma yushibu lahul walid. Pada waktu itu orang tua tiba-tiba langsung menjadi memutih rambutnya. Bahkan dikatakan dahsyatnya peristiwa hari kiamat, mereka ibu-ibu yang dalam keadaan hamil itu langsung melahirkan. Ya, dalam surah Ghafir kalau tidak salah, Allah gambarkan bagaimana peristiwa kiamat itu, bahkan ibu yang dalam keadaan hamil dia langsung melahirkan. Bahkan waktu ibu melahirkan itu belum cukup, tapi saking dahsyatnya peristiwa kiamat itu terpaksa bayinya harus keluar saking hebat peristiwa tersebut. Wa taz'aju lahul qulub, bahkan bisa menggoncangkan hati manusia. Fatasirul jibal, kemudian kata Allah SWT, wasiratul jibal fakanat saraba, kemudian gunung-gunung itu berjalan, ya, hatta takunu kal haba'al mabthur, bahkan seperti debu yang berterbangan. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Qatadah, Imam Al-Farra kalau tidak salah, gunung-gunung tersebut dicabut oleh Allah SWT dari tempatnya. Ya, seperti mencabut, ya, kalau kita mencabut rumput, ya, begitu ringan rumput itu. Bayangkan Allah SWT nanti mencabut gunung-gunung tersebut dari posisinya, itu seperti mencabut bulu-bulu. Begitu ringan ada Allah SWT. Bayangkan peristiwa kedahsyatan hari kiamat dengan hancurnya langit jatuh. Gunung-gunung dicabut oleh Allah dari akar-akarnya, bertaburan, terbang seperti terbangnya debu-debu. Begitu mudah bagi Allah untuk melakukan hal tersebut. Wa tashaqqaqus sama' hatta takuna abwaban. Kemudian langit-langit tersebut terbelah, ya, seperti seolah-olah ada pintu-pintu di langit-langit tersebut. Wa yufassirullahu bainal khalaiq. Setelah Allah menghancurkan dunia ini dengan sehancur-hancurnya, setelah Allah membinasakan kehidupan dunia ini dengan sebinasa-binasanya, maka Allah Subhanahu wa taala yafsilullahu, Allah memisahkan di antara hamba-hambanya. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti manusia itu akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Ya, bahkan di antara kelompok-kelompok tersebut Allah tunjuk di antara kelompok tersebut ada pemimpin-pemimpin mereka. Apa maknanya? Allah akan pisahkan manusia yang pernah berbuat kebajikan di dunia ini dengan mereka yang melakukan perbuatan yang maksiat, perbuatan yang melampaui batas, yang melakukan dosa besar. Nanti akan Allah pisahkan dengan orang-orang yang berbuat kebaikan dan ditunjuk pemimpin-pemimpin mereka. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra kalau tidak salah, ya, ketika manusia dibangkitkan, maka mereka dibangkitkan bersama dengan imam-imam mereka. Kemudian bihukmi alladhi la yajur wa tuqidun nar jahannam allati arsalaha. Kemudian Allah menghukumi mereka dan
wa tuqidu nar. Kemudian Allah menyalakan nar jahannam, menyalakan api neraka jahannam tersebut, yang allati arsalaha, yang telah Allah siapkan orang-orang yang makhluk Allah, mereka yang selalu senantiasa menjaganya. Wa'addaha lit-taghin, neraka jahannam tadi yang telah Allah nyalakan, yang telah Allah persiapkan pengawal-pengawal di dalamnya, penjaga-penjaganya dari kalangan malaikat, itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang telah melampaui batas. Wa ja'alaha mathwan lahum wa ma'ba, Allah jadikan neraka jahannam itu sebagai tempat kembali bagi mereka. Ya, dahsyat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi neraka jahannam itu telah disiapkan oleh Allah SWT. Tidak pernah terbayangkan oleh manusia yang pernah mendustai tentang peristiwa hari berbangkit tersebut. Ketika di dunia mereka tidak meyakininya, maka saatnya Allah memperlihatkan kepada mereka akan kedustaan mereka tersebut. Sesungguhnya mereka tidak akan mampu untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yalbathuna fiha aqaban katsira. Mereka nanti akan dimasukkan oleh Allah di dalam neraka jahanam. Mereka berada dalam waktu aqab, artinya apa? Dalam waktu yang cukup lama. Sehingga para ulama mufassirun memaknai kata al-aqab itu atau aqaban sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, ya, 80 sana. Mereka berada di dalam neraka jahanam tersebut selama berapa? 80 tahun lamanya. Berapa 80 tahun itu, Bu? Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 80 tahun di akhirat kalilah 1000 tahun di dunia, berapa, Bu? 80.000 tahun atau 29 juta hari. Sekian hari. Saya hitung tadi, subhanallah. Tidak terbayangkan kepada kita. Umur kita berapa, Pak, di dunia yang paling membangkang? Baiknya fungsi umur umat kita Rasulullah, umur umat itu di antara 50 sampai 60 tahun. Kalau ada yang lebih usianya di atas 60 tahun, ya, berarti itu sudah bonus baginya. Itu kita ketika sakit saja, Pak, letaklah di penghujung usia kita sakit selama 5 tahun misalnya. Janganlah 5 tahun lagi, 3 tahun saja mungkin cuci darah. Itu tidak sanggup kita, Pak. Begitu sakitnya, begitu susahnya kondisi ketika kita sakit itu. Bayangkan ketika kita merasakan azab Allah nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, panasnya yang tidak bisa terbayangkan oleh manusia. Maka 80 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Jazaa'un wifaqa, balasan yang setimpal bagi mereka yang melampaui batas, yang tidak pernah mengindahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, meyakini peristiwa hari berbangkit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat selanjutnya. Yang waktu kita sangat terbatas, ya, kita lanjutkan. Wa hum idza waraduha, tatkala datang kepada mereka, kata Allah, tatkala diperlihatkan kepada mereka bagaimana dahsyatnya neraka jahanam tersebut, bagaimana balasan yang akan Allah berikan di dalamnya. La yaduquna fiha, mereka tidak akan merasakan kesejukan di dalam neraka jahanam. Namanya saja nar. Nar itu apa? Api jahanam. Kalau kita coba mendekatkan tangan kita misalnya ke sumber cahaya itu kalau dari jalan dekat terasa panas, ya. Api lilin saja, Bu, coba kita rasakan dari dekat. Itu terasa panas. Kalau kita letakkan jari jari kita di situ, terasa panas atau gimana? Terasa panas, bahkan bisa membakar kulit kita. Bayangkan nanti neraka jahanam keseluruhannya di dalamnya itu adalah neraka jahanam. Tidak ada kesejukan di dalamnya. Bahkan ketika itu manusia yang terpikir ketika panas itu apa biasanya? Haus yang bersangatan. Tidak akan merasakan syaraba, tidak akan mendapatkan air di dalamnya. Namun la yabghadu juluduhum, yang tidak akan ada terasa sejuk di kulit-kulit mereka. Ma yadfa'u dhama'ahum, dan tidak ada sesuatu yang akan menghilangkan dahaga mereka, kata Allah SWT, illa hamiman, kecuali nanti ketika mereka minta minum kepada Allah SWT, Allah datangkan kepada mereka hamiman, air yang mendidih. Ya, ibu ini sering memasak air, ya. Ini air itu kalau dia sudah panas saja, dipanaskan dengan api saja itu sudah terasa, ya panas itu kalau kita sentuh itu. Ya, bahkan jangan kita sentuh lagi, kita buka saja tutup periuk itu, ya, terasa panas. Bayangkan dia kalau sudah mendidih itu. Ya, telur itu bisa masak sama dia. Sayur saja kalau
kalau kita cemplungkan langsung masak. Bayangkan kita ketika berada di dalam neraka jahanam itu amin kita. Ya, bahkan habis kulit kita. Setelah itu apa? Selesai bu. Tidak, kembali lagi kulit kita. Dibakar lagi sama Allah SWT. Jadi di sini nanti kita jelaskan ay ma'un haram yashwi wujuhahum, yaitu air yang sangat panas. Ketika diminum oleh penduduk neraka itu, yashwi wujuhahum, akan bisa membakar, melelehkan wajah-wajah mereka. Bahkan ubun-ubun mereka ini itu bisa meleleh saking panas dan dahsyatnya air yang ada di neraka jahanam tersebut. Bahkan dikatakan wa yaqta' am'a'ahum, bahkan bisa memotong-motong isi perut mereka. Bahkan bisa menghancurkan isi perut kita. Nah, cobalah ibu minum air yang panas itu. Belum sampai ke perut lagi, lidahnya juga terasa terbakar. Bayangkan air di neraka jahanam panasnya jauh lebih dahsyat daripada air yang di dunia ini. Wa ghassaqa, bahkan penduduk neraka jahanam itu, penghuni neraka jahanam itu, mereka nanti akan disuguhkan oleh Allah SWT ghassaqa. Apa makna ghassaqa? Sadidun ahlunna, yaitu nanah yang akan diberikan sebagai minuman untuk penduduk neraka. Ya, jadi kalau kita tengok di dunia ini nanah itu jijik kita. Anak kita mungkin bekas lukanya, kemudian kering lukanya tiba-tiba infeksi keluar nanahnya. Oh itu deh, dahsyat itu. Ya, keluar itu baunya harum atau gimana Pak? Ya, pakai masker kita mungkin ya. Tapi ibu biasanya kalau anak ada apa pakai masker ya. Ternyata luar biasa. Alladhi huwa fi ghayatin natal. Di sini dikatakan begitu baunya, wa qarahatul madaq. Ketika baunya itu tak sedap lagi, maka enggan kita untuk mencobanya, untuk merasakan. Tapi ketika penduduk neraka jahanam itu haus itu, tidak ada alternatif air biasa yang bisa diminum lagi. Nambah air, biarlah, yang penting bisa menghilangkan dahaga di kerongkongan itu. Mereka minum juga air mendidih tadi. Mereka minum juga air yang menanah tadi. Begitu dahsyat, begitu panas, begitu bau. Akhirnya apa kira-kira Bu? Muntahnya kira-kira itu. Sudah mendidih, bisa meledak seluruh anggota tubuh kita, bahkan juga bisa muntah kita. Keluarlah isi paru itu. Ya, begitu dahsyatnya. Saya tidak bisa membayangkan. Lewat kita di tumpukan sampah saja mau muntah kita ya. Bayangkan kalau seandainya kita berada di tumpukan mayat yang sudah membusuk. Ya, ini nanah yang menjadi konsumsi penduduk neraka jahanam. Ya. Wa inna ma istahaqqu hadhihi al-'uqubat al-fazi'ah. Dan hukuman ini akan diberikan oleh Allah SWT. Hukuman yang mengerikan ini akan diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang mengusai ayat-ayat Allah, yang tidak meyakini peristiwa hari berbangkit, yang mereka dulu melampaui batas, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'an lahum, kata Allah, ini sebagai balasan yang setimpal bagi mereka, ala ma 'amilu minal a'mal al-muwassilat ilaiha, yang pernah mereka kerjakan semasa hidup di dunia ini, yang mengantarkan mereka kepada neraka jahanam tersebut. Walihada dzakara a'malahum allati istahaqqu biha hadzal jazaa. Faqal, kemudian Allah menjelaskan tentang perbuatan mereka yang mereka layak untuk mendapatkan balasan tersebut. Allah katakan, innahum kanu la yarjuna hisab. Dulu mereka di dunia tidak pernah mengharapkan atau tidak pernah terpikir oleh mereka tentang hari perhitungan tersebut, tentang balasan tersebut. Ya. Kemudian Allah sebutkan, ya, la yu'minuna bil ba'thi, yaitu mereka orang-orang yang tidak pernah meyakini hari berbangkit, hari kiamat. Wala anna Allah yujazil khalqa bil khair wa syarr. Bahkan mereka yang akan diberikan oleh Allah perhitungan nanti di akhirat itu orang-orang yang tidak pernah meyakini bahwasanya Allah nanti di akhirat akan membalasi setiap kebaikan yang pernah mereka kerjakan. Sekecil apapun kebaikan yang pernah mereka kerjakan itu pasti akan dibalasi oleh Allah SWT. Mereka yang tidak meyakini bahwasanya setiap keburukan yang pernah mereka kerjakan di dunia ini pasti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa
peristiwa hari berbangkit, mereka mereka meremehkan untuk beramal sebagai bekal untuk akhirat mereka. Kemudian Allah SWT jelaskan di ayat yang selanjutnya, wa kadzdzabu bi ayatina idzaba. Kemudian Allah sebutkan akan perbuatan mereka di dunia yang menyebabkan mereka diberikan oleh Allah azab yang pedih, dikarenakan mereka mendustai ayat Allah SWT sedusta-dustanya. Jadi kalau Allah menyebutkan kalimat wa kadzdzabu bi ayatina idzaba, jadi ulang kembali kalimatnya di akhir ini menunjukkan bahwasanya betul-betul mereka mendustai ayat-ayat Allah. Ya, meskipun nanti mereka berargumen di akhir, memberikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diperlihatkan catatan amal mereka tadi, maka mereka tidak bisa mungkir lagi. Ya, kalau polisi sudah menginterogasi kita, ini buktinya Pak, tidak hanya 2 tanda bukti saja, ini banyak bukti-bukti nih Bapak nih. Ini ada CCTV-nya, ini pengakuan saksi-saksi. Bagaimana kita bisa mengelak lagi dari pada tuntutan manusia di dunia? Bayangkan nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh catatan amal itu akan diperlihatkan kepada kita. Ya, tidak akan ada yang terlewat, satupun perbuatan kita itu pasti akan diperlihatkan. Bahkan CCTV itu akan dikeluarkan. Boleh jadi manusia dulu, ketika mereka melakukan kezaliman, mereka berbuat perbuatan dosa itu, mereka bisa selamat dari azab dunia. Mereka melakukan pembunuhan misalnya, mereka melakukan kezaliman kepada manusia, dengan dalih mereka tidak melakukan itu, tidak ada bukti-bukti yang menguatkan, bahkan mereka bisa menyembunyikan itu sehingga seumur hidup mereka. Tetapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan, tidak akan ada yang bisa memberikan kesaksian ketika Allah telah mengungkapkan bukti-bukti yang nyata nanti di akhir. Bayangkan kalau seandainya ditambah lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika seandainya manusia-manusia nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah menjadi saksi atas perbuatannya, bayangkan bagaimana lagi kita akan berhujjah di hadapan Allah, memberikan alasan lagi, aku tidak pernah melakukan itu ya Allah, saya tidak pernah berbuat seperti ini ya Allah. Tidak ada ya Allah. Lihat nanti CCTV-mu, lihat catatan amalmu, kata Allah. Ketika itu mulut manusia terkunci. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci. Yang berbicara siapa? Yang berbicara anggota tubuh kita. Tangan kita berbicara, dan kita akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan yang pernah kita kerjakan di dunia ini. Kemudian wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, maknanya kata Syekh, kadzdzabu biha takdziban wadhihan sharihan. Mereka betul-betul mendustai ayat Allah secara jelas, secara sharih, terang-terangan. Wa ja'atuhumul bayyinat fa'anaduha. Tatkala datang kepada mereka petunjuk, tatkala datang kepada mereka ayat-ayat Allah yang memberikan peringatan kepada mereka, yang mengingatkan mereka tentang ayat-ayat Allah tersebut. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, min qalilin, baik yang sedikit, wa katsirin, baik yang banyak, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat, wa khairin wa syarrin, baik yang perbuatan baik yang pernah kita kerjakan atau perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan, ahsaynahu kitab, ya, tidak akan luput dari catatan kami. Di mana Pak? Katabnahu, pasti akan kami tulis. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada wakil-wakil Allah di permukaan bumi. Ada malaikat yang ada di kiri kanan kita yang senantiasa mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Fil lauhil mahfuz, dan itu telah Allah tentukan berada di lauhul mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhshal mujrimun. Kemudian Allah ingatkan kepada para pelaku dosa, para ahli maksiat, mereka yang mendustai ayat-ayat Allah, mereka yang melampaui batas. Ketahuilah kata Allah, annana adzabnahum bidunubin lam ya'maluha. Sesungguhnya kami tidak akan mengadab mereka dengan dosa yang tidak pernah mereka kerjakan. Pasti yang akan dijatuhkan azab kepada mereka itu atas dosa yang mereka kerjakan. Sekali-kali kami tidak akan mengazab mereka dengan dosa yang tidak mereka kerjakan. Dan ini Allah sendiri yang mengatakan demikian. Jangan khawatir kata Allah. Wa yahsabuna annahu yudhi'u min a'malihim syai'un aw yansa minha mithqala dzarrah. Ketahuilah, kami sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun perbuatan yang pernah mereka kerjakan, dan kami tidak akan pernah melupakannya sekecil apapun perbuatan yang mereka
Kama qala ta'ala wa wudi'al kitabu fatara al-mujrimuna mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada. Subhanallah. Terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Isra di mana wudi'al kitab, tatkala catatan amal perbuatan mereka itu diletakkan. Apa makna diletakkan? Diperlihatkan kepada mereka. Fataral mujrimina, orang-orang yang pendosa, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah, mereka yang melampaui batas. Mushfiqina mimma fihi, mereka merasa ketakutan. Takut ketika catatan amal itu belum dibuka lagi, belum disingkat lagi, belum diperlihatkan saja, itu sudah khawatir. Kenapa? Karena hati manusia tidak pernah akan berbohong. Jadi memori-memori perbuatan selama di dunia itu akan mereka ingat nantinya. Jadi tidak bisa mereka mungkirkan, mereka bisa memberikan hujah di hadapan Allah atau mendustai apa yang pernah mereka kerjakan. Mimma fi wa yaqulun, tatkala diperlihatkan kepada mereka, ya wailatana, sungguh celaka aku, kata mereka. Ma li hadzal kitab, apakah ini, kata manusia? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun perbuatan kecil ataupun besar yang pernah dikerjakan oleh manusia kecuali tercatat secara rapi dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kita akan bisa berargumentasi, beralasan dengan Allah Subhanahu wa taala? Sekecil apapun perbuatan kita di dunia ini pasti akan terlihat di Allah. Siapapun kita, kecurangan apapun yang pernah kita perbuat, dosa apapun yang pernah kita kerjakan, subhanallah, pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa wajadu ma 'amilu hadiran, mereka betul-betul menyaksikan perbuatan yang pernah mereka kerjakan itu di dalam catatan tersebut. Wa la yazlimu rabbuka ahada. Kemudian Allah ingatkan kepada kita bahwasanya Allah SWT nanti ketika setelah memperlihatkan catatan itu, Allah akan memberikan azab kepada manusia atas perbuatan yang pernah mereka kerjakan, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun. Tuhan tidak akan menzalimi siapapun karena Allah akan memberikan hukum yang seadil-adilnya. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan yang mereka kerjakan. Ini dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah An-Naba ayat berapa tadi? Ayat 17 sampai ayat 30 yang Allah ceritakan bagaimana dahsyatnya pembalasan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendustai ayat-ayat Allah, mereka yang berbuat dosa di dunia, mereka melampaui batas. Allah persiapkan bagi mereka neraka jahanam yang di dalamnya tidak ada kenikmatan sekalipun. Bahkan saking takutnya mereka lari daripadanya. Siapa yang sanggup lari daripada azab Allah SWT, semuanya itu telah ditetapkan sebagai balasan bagi mereka atas perbuatan yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kajian tafsir kita pada pagi hari ini. InsyaAllah pada kajian berikutnya kita akan lanjutkan tentang bagian yang ketiga. Allah SWT memberikan balasan kebaikan bagi mereka yang membenarkan ayat-ayat Allah, meyakini hari kiamat, dan mereka melakukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37 ya. Ayatnya ada berapa? Ada 40 ya, sampai pada ayat yang ke-40. Ya. Pertanyaannya di ayat yang ke-22. Ayat berapa? Ayat yang ke-23. Alam bisina mereka Aqaba. Ya. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Tapi saya mendengar dalam masyarakat bekas masyarakat Aqaba 8 sana. Bagaimana dengan korelasinya dengan nasihat apa kekal selamanya di dalamnya? Kemudian apa korelasi ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala la yadhukuna labithina fiha aqaba dengan redaksi bahasa Al-Qur'an tentang balasan bagi orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah dalam ayat-ayat khalidina fiha abada. Ya, jadi bagi orang-orang yang kafir ya di dunia, mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha abada. Ini adalah
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makna labithina fiha aqaba, ini menunjukkan bilangan saking lamanya mereka itu. Jadi sebenarnya ada semacam korelasi, ada kesamaan ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia, orang-orang yang bertanya-tanya mereka, berapa lama kami nanti akan merasakan azab Allah SWT. Kalau seandainya jangka waktu yang lama tentu tidak akan ada batasnya, unlimited. Tetapi ketika disebutkan bilangan labithina fi aqaba, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, samanuna sana 80 tahun itu menunjukkan bilangan yang jelas. Jadi kalau jelas bilangannya berarti manusia bisa memperkirakan. Ternyata ketika diperkirakan oleh akal manusia, sungguh manusia tidak akan sanggup untuk merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau azab yang jangka waktu yang lama saja tidak ada batasnya saja manusia tak sanggup, dahsyat dia, apatah lagi telah dibatasi oleh Allah SWT juga tidak akan sanggup manusia untuk merasakannya. Ya, jadi memang kalaupun seandainya ada harapan mereka, ya, ketika mereka misalnya juga pernah ada keimanan di dalam hati mereka, ya, tetapi sekalipun itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa semacam penegasan dari Allah SWT. Kendati telah Allah sebutkan bilangan tahunnya, itu pun juga sebagai balasan yang tidak akan pernah terbayangkan oleh manusia. Ya, jadi waktu yang sangat lama. Ya, jadi kalau seandainya dihitung itu sekitar 80.000 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Apakah berhenti azab tersebut? Belum tentu. Tetapi yang akan bisa menetapkan manusia itu akan masuk dalam surga Allah SWT adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya nanti dikatakan apakah mereka penghuni neraka jahanam itu akan masuk dalam surga, maka yang akan bisa terjawab adalah Allah SWT tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga Allah kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ayat ini jelas mereka itu dimasukkan disebabkan oleh apa? Kedustaan mereka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hari berbangkit. Berarti kalau mereka telah mendustai ayat-ayat Allah, tidak mengimaninya, maka mereka mati dalam keadaan kufur. Maka kalau mati dalam keadaan kufur, mereka tidak akan merasakan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Kendati ada batasan disebutkan di sini tamanuna, tetapi itu macam pengharapan dari Allah SWT. Tetapi pengharapan itu sekali-kali manusia tidak akan bisa membayangkan bagaimana mereka akan diselamatkan oleh Allah SWT dari neraka jahanam itu. Ya, jadi itu mungkin barangkali tentang bagaimana korelasi tentang ayat tersebut, ya, semacam peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang beriman, begitu juga sebagai ancaman kepada orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali kemudian ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya. Nah, ini cukup, ya. Mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan peringatan kepada kita dan bisa kita amalkan dalam perbuatan dalam keseharian kita, sehingga semakin hadir rasa takut dalam hati kita, sehingga kita